Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pengertian asas-asas umum pemerintahan yang baik. 1. Asas kepastian hukum. Contoh, penerapan hukum dengan sebaik-baiknya. 2. Asas tertib penyelenggaraan negara. Contoh, menjalankan sistem pemerintahan dengan baik dan terkendali tanpa adanya kelalaian. 3. Asas kepentingan umum. Contoh, menerima dan mewujudkan aspirasi masyarakat secara menyeluruh. 4. Asas keterbukaan. Contoh, dalam penyelenggaraan negara pada setiap lapisan masyarakat. 5. Asas profesionalitas. Contoh, pemerintahan yang ada dan tidak adanya penyalahgunaan wewenang. 6. Asas profesionalitas. Contoh, kegiatan pemerintahan mengedepankan urusan dan umum dan bukannya pribadi. 7. Asas akuntabilitas. Contoh, adanya pertanggungjawaban setiap kegiatan penyelenggara pemerintahan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang. 8. Asas efisiensi. Contoh, menggunakan sumber alam maupun dana negara secara efisiensi. 9. Asas efektivitas. Pengertian asas-asas umum asas-asas umum pemerintahan yang baik. 1. Menerapkan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi negara. 2. Berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya. 3. Menerapkan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara. 4. Sebagian besar dari asas-asas umum pemerintahan yang baik menghidupkan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak dan dapat digali dalam praktik kehidupan di masyarakat. AAUPB lahir dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan sehingga bukan produk formal suatu negara seperti undang-undang. AAUPB lahir sesuai dengan perkembangan zaman untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak individu. Fungsi AAUPB dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintahan atau pejabat administrasi negara dalam rangka pemerintahan yang baik atau good governance. Sejarah AAUPB. Perkembangan AAUPB dapat dibagi dalam 3 fase. Secara historis, penggunaan AAUPB sudah berlangsung sejak lama. Penggunaan AAUPB tidak didasarkan pada landasan hukum dalam bentuk normatif, yaitu undang-undang atau peraturan perundangan lainnya, namun lebih diutamakan berdasarkan konsep doktrin kebiasaan yang timbul dalam praktik penyelenggaraan negara. 2. Normatif AUPB pertama kali dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ditegaskan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan bagian atau subsistem dari peraturan perundang-undangan berkaitan dengan penegakan hukum di bidang korupsi, kolusi, dan nepotisme. 3. Fase ketiga adalah setelah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan disahkan sebagai perundangan yang pertama kali
mengatur mengenai tata laksana pemerintahan yang sesuai UUD NRI 1945 dan Pancasila. Hal-hal penting terkait penyelenggaraan pemerintahan mulai dari wewenang AUPB, distribusi delegasi pendapat, larangan penyalahgunaan wewenang, distraksi keputusan berbentuk elektronis, izin dipenasi koneksi konflik kepentingan, sosialisasi yang harus dilakukan oleh pemerintahan, standar operasional si produser, syarat sahnya keputusan, legalisasi dokumen, sanksi administratif diatur dengan jelas. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 1. Asas keseimbangan. 2. Asas tidak mencampur adukan kewenangan. 3. Asas keadilan dan kewajaran. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. A. Asas kepastian hukum. B. Asas kemanfaatan. C. Asas ketidakberpihakan. D. Asas pertindakan cermat. E. Asas tidak memadukan kewenangan. F. Asas keterbukaan. G. Asas kepentingan umum. H. Asas pelayanan yang baik. Sekian, terima kasih.